Pemirsa, Indonesia dinilai sedang masuk darurat kondisi judi daring. Ya, berdasarkan data PPATK, perputaran judol telah mencapai 600 triliun rupiah. Mirisnya, judi online sudah menyasar anak umur 10 tahun ke bawah. Belakangan ini, maraknya pengungkapan kasus judi online oleh aparat penegak hukum membuat Indonesia masuk dalam darurat dalam kasus judi daring. Terkait hal ini, fraksi Partai Golkar DPR RI menyoroti permasalahan tersebut, lantaran setidaknya lebih dari 4 juta orang di Indonesia terdeteksi melakukan judi online. Berdasarkan data PPATK yang dihimpun oleh pihaknya, perputaran judi online telah mencapai 600 triliun rupiah yang turut menyasar anak dengan rentang umur 10 tahun ke bawah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menjelaskan, Indonesia mengalami kerugian akibat judol mencapai ratusan triliun rupiah, sehingga harus dikendalikan dan diatasi secepatnya. Kita amat menikmati banyaknya progres yang kita dapatkan dan kemudahan dari digitalisasi, akan tetapi ada satu dampak yang negatif, yaitu adalah judi online. Nah, sekarang ini bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mengendalikannya, karena kerugian terhadap ekonomi sangat besar. Ratusan triliun uang warga Indonesia terbang lenyap dari bumi pertiwi karena perjudian ini. Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Denny Kustoni mengaku pihaknya mengalami kesulitan saat memberantas judi online, lantaran para bandar bermain dan mencari celah hukum agar tak terkena tindak pidana. Ditambah lagi, server yang digunakan dari luar negeri bertepatan pada negara yang melegalkan permainan judi online. Sama tracing tadi dan menggunakan itu servernya ada di luar. Artinya apa? Lokusnya di mana? Luar negeri. Orang main pakai kripto, kemudian kriptonya menggunakan kripto Binance. Binance-nya ada di mana? Di luar negeri. Berarti yang ada di sini siapa? Pemain. Berarti kan hanya 303 bis. Di undang-undang itu nggak bisa, karena mentransmisi yang bermuatan judi. Ketika server itu dilegalkan di negara tertentu, kita kan nggak bisa nangkep kepada negara tersebut. Diketahui dalam ranah kehidupan sosial, dampak judi online banyak menyebabkan terkoyaknya stabilitas kehidupan, baik tindakan kriminalitas hingga kasus pembunuhan. Apabila dibiarkan, dampak judi online akan semakin membahayakan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid optimis secepat mungkin meredam situs judi online yang bertebaran di dunia digital. Ya, dirinya juga mengaku melalui instruksi Prabowo Subianto terus memberantas judi online dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya adalah aparat penegak hukum. Organisasi di dalam sebuah tubuh kementerian yang cukup besar ini memang perlu waktu dan PR. Karena yang kita ganti bukan cuma struktur tapi manusia-manusia. Kita tempatkan di bidang-bidang baru yang mungkin bagi mereka sebelumnya bukan di situ, dan jujur ini perlu waktu. Jadi mungkin kami akan selalu berkoordinasi dengan DPR, dalam hal ini kami bermitranya dengan Komisi 1. Kemarin juga sudah banyak masukan dari teman-teman. Konsolidasi organisasi ini mudah-mudahan jadi pintu masuk juga, momen baru untuk kita melangkah dalam upaya pengawasan yang lebih baik ke depan. Apakah akan selesai cepat? Rasanya judi online kalau melihat negara lain yang memang agak sulit juga cepat. Tapi apakah bisa turun signifikan? Saya rasa kita semua harus. Pemirsa, 45 prajurit TNI diperiksa terkait kasus penyerangan di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengakibatkan seorang warga tewas dan belasan lainnya luka-luka. Polisi militer Bukit Barisan terus menyelidiki keterlibatan mereka dalam penganiayaan kepada warga. Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah anggota TNI yang menewaskan seorang warga di Deli Serdang, Sumatera Utara terus diselidiki. Baru-baru ini, TNI mengungkap sebanyak 45 prajurit TNI telah diamankan terkait kasus penyerangan tersebut. Mereka diamankan oleh Polisi Militer Daerah Militer 1 Bukit Barisan. 45 orang tersebut akan dipilah untuk diketahui keterlibatannya dalam penyerangan.
perkara tersebut sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Jadi dari Pomdam sekarang ini sudah mengamankan hampir sekitar 45 orang, ya, diamankan 45 orang. Nah, nanti dari 45 orang ini akan dipilah-pilah, karena kan tidak mungkin 45 orang ini akan ikut. Nah, jadi nanti akan dipilah-pilah mana yang terlibat langsung dalam kegiatan kejadian penganiayaan tersebut. Kemudian ada yang mungkin yang provokatornya, atau mungkin ada yang sekedar ikut-ikut. Jadi sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Peristiwa pengeroyokan sejumlah warga yang diduga dilakukan oleh puluhan anggota TNI terjadi di Desa Selamat, Deli Serdang, Jumat 8 November lalu. Akibat pengeroyokan, satu warga sipil berusia 60 tahun meninggal dunia, serta belasan warga lainnya luka-luka. Sementara penyerangan diduga karena perkara cekcok di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. 20 orang di Bojonegoro, Jawa Timur terjaring razia judi online yang digelar oleh Satreskrim Polres Bojonegoro. Beberapa di antaranya kedapatan main judi online memanfaatkan wifi gratisan di warung-warung. 20 orang ini diamankan Satreskrim Polres Bojonegoro gara-gara judi online. Mereka ditangkap saat kedapatan main judi online di warung yang ada di 8 lokasi dengan memanfaatkan wifi gratis. 20 orang ini terjaring razia judi yang digelar mulai 31 Oktober hingga 10 November. Aktivitas judi online kian diperketat ruang geraknya. Sering kalah atau sering menang? Tipu sih, kalah. Sering kalah atau sering menang? Kalah. Kalah. Kenapa masih dilanjutkan? Kali-kali dibilang yang lalu sore belum mau. Pekerjaan apa, Pak? Tani. Tani. Awal-awal ikut itu mulai dari mana? Ya, pincut ke teman itu di warung. Pincut. Mendapatkan berhasil mengamankan 20 orang pelaku judi online dengan permainan yaitu judi pragmatik dan judi togel. Dan barang bukti yang disita yaitu 20 handphone berbagai merek beserta perputaran uang sejumlah, setelah dihitung oleh Kasat Reskrim dan jajaran, sejumlah kurang lebih 60 juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3030 KUHP. Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa, mengatasi maraknya judi online, Mabes TNI membentuk satuan tugas khusus. Ya, tim ini bertujuan untuk mencegah, memantau, ataupun menindak anggota di lingkungan internal TNI yang terlibat judi online, narkoba, penyelundupan, hingga korupsi. Markas Besar TNI telah mengambil langkah strategis membentuk satuan tugas khusus untuk mengatasi berbagai isu kejahatan yang saat ini menjadi perhatian utama, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi di kalangan internal TNI. Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Inspektorat Jenderal TNI, Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, dan dibagi menjadi 4 subsatgas sesuai bidang kejahatan yang akan ditangani. Mabes TNI sudah membentuk satuan tugas dalam rangka pencegahan, pemantauan, dan penindakan pelanggaran prajurit, meliputi pelanggaran judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Organisasi ini dipimpin oleh Irjen TNI dan wakilnya dari Wakabais TNI. Kemudian saya Wairjen selaku sekretaris dilengkapi dengan tim hukum dan tim penerangan. Ada 4 subsatgas yang kita bentuk. Yang pertama subsatgas judi online, nanti akan dipimpin oleh Dansat Cyber TNI. Kemudian dan subsatgas narkoba nanti akan dipimpin oleh Dan Puspom TNI. Kemudian dan subsatgas penyelundupan nanti akan dipimpin oleh Direktur C Bais TNI.
dan Subsatgas Korupsi nanti akan dipimpin oleh Kapusku TNI. Kita akan memanfaatkan sumber daya yang ada di TNI maupun TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, baik personil, teknologi maupun peralatan yang kita punyai, untuk melakukan tindakan atau kegiatan pencegahan adanya prajurit, oknum prajurit atau PNS TNI yang melakukan pelanggaran 4 tadi: judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Sebelumnya diberitakan 4.000 oknum anggota TNI terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Hal itu berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK. 4.000 anggota TNI yang terlibat judi online pun sudah disanksi. Sanksi yang dikenakan terhadap ribuan anggota TNI berupa sanksi disiplin, penahanan, hingga pidana. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, di sisi lain Polda Metro Jaya menetapkan satu lagi tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Tersangka berinisial D dan merupakan istri dari buron berinisial A. Total tersangka dalam kasus ini 18 orang dan 10 tersangka diantaranya merupakan oknum Kementerian Komdigi. Ini penyidik telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka, dengan tambahan satu tersangka baru, inisialnya D. Ya, D ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh DPO A alias M. D ini, tersangka D adalah istri dari DPO A, ya. Saat ini DPO A alias M ini masih dilakukan pengejaran oleh penyidik. Kemudian dari tangan tersangka D, penyidik telah berhasil menyita berbagai barang bukti, ya, antara lain uang tunai total 2,6 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga menyita 58 buah perhiasan dan 6 buah handphone. Kemudian 2 mobil juga disita, kemudian 2 buah jam tangan mewah,